Oke, selamat pagi. Dari minggu yang lalu sudah saya jelaskan di ini ya, ada yang salah, ada yang kurang, langkah yang kurang. Harusnya ada diderivatifkan, tapi ternyata tidak. Makanya kok tidak menjadi fungsi Y saja gitu ya. Ya itu maklum lah, kadang-kadang orang juga bisa lupa. Tapi mudah-mudahan pas ujian nggak lupa. Oke, saya lanjutkan dengan bersama diferensial linear order 1 dengan bentuk yang standar. Bersama diferensial linear order 1. Bentuknya itu adalah dy dx plus px y sama dengan gx. Jadi apa namanya, ya nanti fungsi x-nya dibagi sehingga koefisien dari dy dx-nya itu 1 ya. Dibuat ya dibuat apa namanya, koefisien dy dx-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya nanti ada x kuadrat dy dx plus xy sama dengan 1 misalkan. Ya ini dibuat koefisien 1, jadi dibagi dengan x kuadrat sehingga dy dx plus x dibagi x kuadrat y sama dengan 1 per x kuadrat. Atau dy dx sama dengan 1 per x plus 1 per x y sama dengan 1 per x kuadrat. Jadi koefisien dari dy dx-nya itu dibuat sama dengan 1. Oke, kita kembali. Bagaimana solusi dari kalau saya jadikan 1 dy itu sama dengan gx px kali y. Lalu kali dx. Jadi ini dibawa ke ruas kanan lalu dikalikan dengan dx. Atau kalau dibawa ke seperti kemarin atau terbalik bisa px min y px kali y min gx dx plus dy sama dengan 0, sama aja. Nah, kalau kemarin kita menggunakan fx, y itu sama dengan px y gx df dy itu sama dengan px. Lalu gx, y itu sama dengan 1 dg x itu sama dengan 0. Ya ini kalau px-nya tidak sama dengan 0, berarti ini tidak eksak. Ya. Kalau px-nya tidak sama dengan 0, maka tidak eksak. Kalau px-nya 0, ya kalau px-nya 0, y-nya nggak ada ya. Tinggal integral biasa, tidak perlu. Nah, kemudian berarti df delta f dy min delta g delta x itu sama dengan px. 0 sama dengan px. Kalau dibagi dengan df delta f dy min delta x dibagi dengan gx itu sama dengan px dibagi 1
sama dengan Px, fungsi X saja. Sehingga kita punya faktor integral E pangkat Px dx. Integral Px dx. Nah, kalau ini faktor integralnya ini, maka kalau dikalikan ini, maka kita bisa mempunyai E pangkat integral Px dx kali Px y min Px dx plus E pangkat integral Px dx sama dengan 0. Ini mestinya menjadi persamaan diferensial eksak. Jadi sekarang F-nya ini. Oh, dy. Kalau kita mulai dengan ini, f x, y, atau di delta f, delta y itu sama dengan E pangkat integral Px dx. Sehingga f-nya itu integral ke y, E pangkat integral Px dx. Plus fungsi x. Sorry, hx. Mudah-mudahan saya nggak salah lagi. Dan ini karena nggak ada y-nya, jadi y E pangkat integral Px dx plus hx. Ini f-nya. Nah, kemudian kalau ini saya turunkan ke x, delta f dx, y kali integral derivatif ini adalah E pangkat integral Px dx, kali derivatif dari ini adalah Px sendiri. Plus h aksen x. Nah, ini harus sama dengan fungsi yang pertama ini. E pangkat integral Px dx kali y E pangkat integral Px dx minus Qx. Nah, berarti apa? Kalau ini sama ya. Y, saya tulis di sini aja. Supaya lebih jelas. Jadi kita punya apa namanya y E pangkat integral Px dx Px min Qx sama dengan ini kalau saya kalikan menjadi E pangkat integral Px dx kali y Px, supaya ini sama. Lalu plus Qx minus ya. Minus Qx E pangkat integral Px dx. Nah, ini hilang. Ini hx. Salah. Plus hx. Ini salah. H aksen x.
H aksen. Jadi H aksen X sama dengan minus Gx E pangkat integral Px dx. Sehingga Hx sama dengan min integral Gx E pangkat integral Px dx. Sehingga F-nya, jadi F-nya itu berarti Y E pangkat integral Px dx minus integral Gx E pangkat integral Px dx. Oh, ini kurang dx. Ini dx. Nah, berarti persamaan diferensial F sama dengan E pangkat Px dx sama dengan integral Gx sama dengan C, atau Y integral E pangkat integral Px dx sama dengan integral Gx E pangkat integral Px dx sama dengan C. Ya, plus C. Nah, ini solusinya. Solusi dari persamaan diferensial tadi. Nah, Anda nggak usah menurunkan ini karena saya sudah menurunkan ini, jadi Anda tinggal pakai ini. Nah, Anda nggak usah mikir ini. Ini saya jelaskan kenapa sampai di sini. Gitu. Nah, kita coba yang tadi itu, persamaan diferensial yang tadi itu. Yang jadi persoalan itu mencari integral ya. Kadang-kadang kalau salah soal integralnya nggak bisa dicari. Kalau salah soal. Yang tadi itu mudah-mudahan bisa dicari sih. Jadi tadi x kuadrat ddx plus x y sama dengan seperama dengan 1. Tadi dibagi x kuadrat sehingga ddx plus x dibagi x y sama dengan 1 per x kuadrat. Jadi ddx sama dengan 1 plus 1 per x kali y sama dengan 1 per x kuadrat. Jadi di sini px-nya sama dengan 1 per x, dx-nya sama dengan 1 per x kuadrat. Nah, ini kita cari faktor integralnya dulu aja. Ini kan tadi faktor integralnya. E pangkat ini. Jadi faktor integralnya, saya tulis FI. Faktor integralnya E pangkat integral Px dx. Jadi E pangkat integral 1 per x dx sama dengan E pangkat ln x. E pangkat ln x sama dengan x. Sehingga faktor integralnya itu adalah x, sehingga solusinya y kali x sama dengan integral 1 per x kuadrat kali x kali x dx plus c. Jadi integral 1 per x dx plus c sama dengan ln x plus c. Jadi solusinya adalah y x sama dengan ln x plus c.
dx min tangan X kali Y sama dengan X. Berarti ini PX ya. Ini PX, ini Q. Jadi faktor integralnya, yang penting itu faktor integralnya itu sama dengan E pangkat integral min tangan X dx. E pangkat integral min sin X cos X dx. Nah, ini integral min sin X cos X itu integral E pangkat integral D cos X dibagi cos X. Jadi sama dengan E pangkat ln cosinus X. E pangkat ln cosinus X sama dengan cosinus X. Sehingga solusi umumnya itu Y cosinus X sama dengan integral cos X kali X atau X-nya satu depan ya. Plus C. Nah, ini pakai integral perbagian X ini menjadi cos X D ini menjadi D sin X plus C, jadi sama dengan X sinus X min integral sinus X dx plus C. Jadi sama dengan X sinus X, integral sinus X itu min cos X, jadi plus cosinus X plus C.
Anda kerjakan X plus 1 saya ganti ini soal nomor 10 saya ganti. Min X-nya saya ganti E pangkat 2X. Oke, kita ini dibagi dengan X plus 1, jadi dx akar integralnya integral X dibagi X plus 1 dx sama dengan E pangkat integral X plus 1 dibagi X plus 1 min 1 dx, jadi E pangkat integral 1 min 1 per X plus 1 dx. Jadi sama dengan E pangkat X min ln X plus 1. Jadi sama dengan E pangkat X dibagi E pangkat ln X plus 1 sama dengan E pangkat X dibagi X plus 1. Jadi solusinya Y E pangkat X dibagi X plus 1 sama dengan integral Gx-nya tadi berapa tadi? E pangkat min X dibagi X plus 1 E pangkat X dibagi X plus 1 dx plus C. Nah ini jadi 1, jadi integral 1 per X plus 1 kuadrat dx plus C, jadi sama dengan min 1 per X plus C. Itu ya, Y. Sehingga kalau saya kalikan X plus 1, ini menjadi Y E pangkat X sama dengan min 1 plus C kali X plus 1. Ini nggak bisa hilang X plus 1-nya karena ini variabel.
Lalu mana tadi? X sama dengan 0, Y sama dengan 1, berarti 1 kali E pangkat 0 sama dengan min 1 plus C kali 0 per 1. Jadi C-nya sama dengan 2. Gitu? Ini 1C, ini 1, kan pindah ke sana jadi 2. Jadi C-nya sama dengan 2, jadi solusinya Y E pangkat X min 1 plus 2 X plus 1. Atau Y E pangkat X sama dengan 2X plus 1. Ya. Oh, belum saya pakai. Ya, eh, jadi dicari faktor integralnya dulu. Dari faktor integralnya baru solusinya dikalikan ini. Nah, tadi kalau tadi pangkat 2X nggak bisa ya. Karena pangkat X sebagai X plus 1. Tapi kalau X plus 1-nya di sebelah kiri, kayaknya bisa. Kalau X-nya sebelah kiri bisa ya, kayaknya ya. Yang pangkat 2X tadi. Kayaknya sih bisa. Oh, nggak bisa kan ada X-nya. Kayaknya nggak bisa juga. Nggak apa-apa. Sama diferensial Bernoulli. Dia sebenarnya masih persamaan diferensial linear. Ya. Jadi y dx ini px y pangkat n sama dengan vx. Kalau U-nya itu saya pakai y pangkat n, maka du dx sama dengan n y pangkat n min 1 dy dx. Sebentar.
Putar balik. Kali Y pangkat N. Oh, ya. Misalnya kok nggak hilang. Ada Y pangkat N-nya di belakang. Ups, Y pangkat N-nya yang di belakang. Nah, ini dibagi Y pangkat N. Jadi 1 per Y pangkat N Y dx ditambah dengan Bx 1 per Y pangkat 1 minus N sama dengan Gx. Atau ini Y pangkat minus N Y dx plus Bx Y pangkat 1 minus N sama dengan Gx. Ini U-nya sama dengan Y pangkat 1 minus N. Jadi du dx sama dengan 1 per 1 minus N Y pangkat 1 minus ini sama dengan minus N dy dx. Sehingga Y pangkat minus N dy dx sama dengan ini kali 1 minus N, jadi 1 minus N du dx. Nah, sehingga persamaan diferensialnya menjadi 1 minus N du dx plus Px kali U sama dengan Gx. Sehingga du dx itu plus Px dibagi 1 minus N kali U sama dengan Gx dibagi 1 minus N. Oh, terbalik. Ini dulu 1 terbalik. Ini 1 min N. Sorry. Jadi 1 per 1 minus N du dx. Makanya kok jadi dibagi, harusnya dikalikan. Pikiran saya. Jadi ini 1 per 1 minus N. Sehingga du dx itu sama ditambah dengan 1 minus N Px dari U sama dengan 1 minus N Gx. Nah, ini menjadi persamaan diferensial linear orde 1. Nanti faktor integralnya E pangkat integral 1 minus N Px dx. Ya, mudah-mudahan kita ambil soal di sini.
Sampai soal nomor 25. Soal nomor 25 ya. dx mana tadi? 1 kelihatan. Y per 2x plus Y per 2x sama dengan 1 per Y pangkat 3. Oh, X per Y pangkat 3. X per Y pangkat 3. Ini saya nggak berani ngarang, takutnya nggak bisa dikerjakan. Ya, ini kita kalikan kali Y pangkat 3. Jadi Y pangkat 3, Y dx plus jadi Y pangkat 4 ya. 1 per 2x, Y pangkat 4 sama dengan X. Nah ini U-nya sekarang Y pangkat 4. Berarti DU dx itu sama dengan 4 Y pangkat 3 D dx. Di sini ada Y pangkat 3 D dx, berarti Y pangkat 3 D dx sama dengan 1/4 DU dx. Nah, berarti kita punya 1/4 DU dx plus 1/2x kali Y pangkat 4 itu U sama dengan X. Ini kali 4 menjadi DU dx plus 4 per 2x kali U 4x. Jadi ini sama dengan 2x. 1 per 2x. 2 per x. Jadi faktor integralnya E pangkat integral 2 per x dx. Dan ini sama dengan E pangkat 2 ln x atau E pangkat ln x kuadrat atau sama dengan x kuadrat. Jadi faktor integralnya x kuadrat. Dengan demikian solusinya U x kuadrat sama dengan E pangkat integral x kuadrat kali 4x dx plus C. Jadi ini U-nya tadi Y pangkat 4 ya. X kuadrat sama dengan ini 4x pangkat 3. Oh, ini gampang. Y pangkat 4 X kuadrat X pangkat 4 plus C. Nah, jadi ini N-nya min 3 sebenarnya. Makanya 1 min N itu 1 min 3 Y pangkat 4 jadi sama aja. Sebenarnya intinya adalah bagaimana Y-nya itu dihilangkan dari QX.
Ini saya coba ngarang ya. Ada solusinya enggak? Ada solusinya enggak? Mudah-mudahan ada. Jadi ini bagi Y kuadrat jadi 1/Y² di X min batangan X kali 1/Y sama dengan X. Lalu U-nya sama dengan 1/Y du dx itu min 1/Y² dy dx atau 1/Y² dy dx sama dengan min du dx. Sehingga kita punya min du dx min batangan X U sama dengan X atau du dx plus kotangan X kali U sama dengan X. Ya, min X dikalikan min semua. Nah, sehingga faktor integralnya E pangkat kotangan X dx. Integral. Oh ya, ini saya biasanya nulis kotangan itu COTG ya. Jadi E pangkat integral cos X bagi sin X dx sama dengan E pangkat integral D sinus X sama dengan ln E pangkat ln sinus X sama dengan sinus X. Jadi solusinya itu adalah U sinus X sama dengan integral min min integral sin X kali X dx. C. Ini bisa diselesaikan. Jadi U sinus X sama dengan ini integral X d cosinus X. D cosinus X plus C. Ya. Min sinus X itu menjadi D cosinus X. Sehingga menjadi X cosinus X minus integral cosinus X dx plus C. Jadi sama dengan X cosinus X. Ya, U-nya tadi apa tadi? U-nya 1/Y. Jadi sin X per Y.
Ini min sin X plus C. Ya, gini juga boleh. Nah, degree-nya, oke. Ini nanti kalau pakai persyaratan ya. Degree-nya saya naikkan. Kesamaan diferensial linear order 2. Nah. Jadi persamaan diferensial linear order 2. Nanti sampai n. Jadi ini dengan koefisien konstan. Dengan koefisien konstan. Artinya bukan fungsi X ya. Jadi A0 D2Y dx kuadrat plus A1 dy dx plus A2 sama dengan Gx. Kalau Gx sama dengan 0, oh ya ini A0, A1 dan A2 ini konstante. Jadi bilangan biasa. Gx-nya fungsi X. Kalau Gx-nya sama dengan 0, ini disebut dengan homogen. Saya kira di awal dulu sudah. Kalau Gx-nya tidak 0, ini ya non homogen. Sekarang kita mulai dengan yang homogen. Yaitu A0 D2Y dx kuadrat plus A1 d dx plus A2 sama dengan A2Y sama dengan 0. Yang derivatifnya itu masih sama, ya, dan itu sama dengan 0, ini bisa terjadi kalau Y-nya itu fungsi eksponen. Jadi misalkan Y sama dengan E pangkat MX. Apa yang terjadi? ddx itu sama dengan M E pangkat MX. D2Y dx kuadrat itu sama dengan M kuadrat E pangkat MX. Nah ini kalau saya masukkan di persamaan diferensial ini, akan menjadi A0 M kuadrat E pangkat MX plus A1 M E pangkat MX plus A2 E pangkat MX sama dengan 0. Kalau saya keluarkan semua, E pangkat MX-nya A1M plus A2 E pangkat MX sama dengan 0, maka ini akan menjadi kalau dibagi dengan E pangkat MX akan menjadi
A0 M kuadrat plus A1M plus A2 sama dengan 0. Sehingga nilai M-nya, nilai M-nya itu adalah akar persamaan kuadrat. Persamaan A0 M kuadrat plus A1M plus A2 sama dengan 0. Jadi tinggal seolah di Y-nya diganti apa namanya? M M pangkat 0, jadi ini pangkat 2, jadi D2Y dx kuadrat diganti M pangkat 2, dx pangkat 1, ini pangkat 0. Gitu. Jadi ini akar-akar persamaan kuadrat itu. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu kita asumsikan bahwa A0-nya tidak 0 ya. Karena kalau apa namanya di sini A0-nya mana tadi? A0-nya tidak 0. Karena kalau A0-nya sama dengan 0 menjadi persamaan diferensial order 1. Jadi A0-nya makanya ada akar kuadrat. Nah, akar-akarnya itu kalau akar-akarnya berbeda, itu berarti M1 tidak sama dengan M2. Ini akar-akarnya. Ya, itu disebut dengan persamaan karakteristik sebelumnya. A0 M kuadrat plus A1M plus A2 sama dengan 0, ini disebut dengan persamaan karakteristik. Jadi kalau ini akar-akar karakteristik, jadi akar-akar persamaan karakteristik, kalau itu berbeda maka nilai Y-nya, jadi artinya Y ini akan menjadi, kalau ini apa namanya Y sama dengan M pangkat X, maka ini akan sama dengan 0. Ya. Jadi kalau M1 itu akar dari persamaan kuadrat ini, maka ini akan menjadi 0 gitu. Ya. Jadi menjadi persamaan diferensialnya itu menjadi 0. Makanya solusi umumnya itu adalah Y sama dengan C1 E pangkat M1 X plus C2 E pangkat M2X. Untuk yang homogen. Tapi kalau akarnya itu sama, jadi artinya M1 sama dengan M2, maka solusi umumnya Y sama dengan C1 plus C2X E pangkat M1X. Karena ini sama M1. Mau pakai M1 atau M2 sama. Jadi kalau akarnya sama, ingat akar sama itu bisa kompleks ya. Oh, Anda nggak dapat pelajaran kompleks ya. Ya, sementara nggak usah kompleks. Padahal sebenarnya bisa kompleks, bisa enggak. Gitu. Nanti saya beritahukan kalau kompleks itu seperti apa. Jadi kalau saya punya D2Y dx kuadrat plus 4Y 4Y dx plus 3 plus 5. Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya M kuadrat plus 4 terbalik.
Oh, terbalik. Benar tadi 4, ini 3. 4M plus 3 sama dengan 0. Ya, akar-akarnya pakai rumus apa? Kecap ABC. Pakai rumus kecap ini paling terkenal. M12 sama dengan min 4. Kalau bisa diuraikan ya diuraikan, kalau enggak ya plus minus akar dari 16 min 12 ya. Bagi 2. Jadi min 4 plus minus ini 4 2. Jadi M1-nya min 4 plus 2 per 2. Min 2 ini min 1. M2-nya min 4 min 2 per 2. Jadi min 3. Sehingga solusinya Y-nya sama dengan C1 E pangkat min X plus C2 E pangkat min 3X. Nah, kalau derajat 2 maka syaratnya juga 2. Ada yang syarat batas, ada yang syarat umum. Ya. Jadi kalau syarat batas itu X sama dengan 0, Y sama dengan A, Y aksen sama dengan B. Tapi kalau syarat umum, ya bebas. Misalkan X sama dengan 1, Y sama dengan 0, kemudian X sama dengan 2, Y sama dengan 5 misalkan. Boleh juga. Gitu. Ya, atau misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 1, X sama dengan 1, Y aksen sama dengan 2, ya boleh. Ya. Tapi kalau syarat batas itu X-nya 0, Y-nya Y dan Y aksen. Jadi kalau ini misalkan syaratnya X sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y aksen sama dengan 2, ya kita masukkan dulu. X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan C1 E pangkat 0 plus C2 E pangkat 0. Jadi C1 plus C2 sama dengan 1. Kemudian Y aksennya apa? Y aksennya itu sama dengan min C1 E pangkat min X min 3 C2 E pangkat min 3X. Nah ini X sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 2. Jadi 2, ya ini langsung aja min 1 min 3 C2. Lalu kita sudah punya dua samaan. Ya, C1 plus C2 sama dengan 1, dan min C1 min 3 C2 sama dengan 2 terus. Ini bisa langsung kita jumlahkan. Ini min 2 C2 sama dengan 3. C2 sama dengan min 3 per 2. C1 min 3 per 2 dengan 1. C1 sama dengan 5 per 2. Jadi Y bersyaratnya C1-nya tadi min 3 per 2 E pangkat min X plus 5 per 2 E pangkat min 3X. Ini terbalik. 5 per 2, ini min per 2. Jadi, selalu syaratnya 2. Ini kalau
Ini pakai syarat batas. Ini persamaan karakteristiknya. M kuadrat plus 4M plus 4 sama dengan 0. Ini saya kira Anda bisa menguraikan. Atau ini menjadi M plus 4, maaf, M plus 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan min 2. Sehingga solusi umumnya, penyelesaian umumnya, itu Y sama dengan C1 plus C2X E pangkat min 2X. Kenapa ada X? Karena kalau dua-duanya pakai konstante yang sama, nanti cukup satu konstante untuk membedakan itu dengan X. Nah, kalau mau dicari Y aksennya dulu, ya ini solusinya. Nih, Y aksennya apa? Ini derivatifnya adalah C2 E pangkat min 2X plus C1 plus C2X kali min 2. Min 2 E pangkat min 2X. Jadi sama dengan min 2 ya. Min 2 C1 plus C2 min 2 C2 X E pangkat min 2X. Nah, syarat dimasukkan, X sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 1. Jadi min 1 sama dengan C1 ini 0. Ya. Terus 0 kali 1. Jadi C1-nya sama dengan min 1. Betul ya? Ini C1. Nah, kita sudah punya C1. Lalu Y double aksennya itu sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan pakai ini. Min 2, C1-nya tadi min 1. Plus C2, ini 0 kali 1. Jadi 1 sama dengan 2 plus C2. C2-nya sama dengan min 1. Oh, kok sama? Ya, enggak apa-apa. Kebetulan. Sehingga solusi bersyaratnya Y sama dengan min 1 min X E pangkat min 2X. Oh ya, untuk ini untuk ngecek apakah jawaban kita itu benar atau tidak, ini bisa kita masukkan, ini bisa min X plus 1 ya. E pangkat min 2X. Jadi kita bisa ngecek ya aksennya ini sama dengan lalu plus 2E pangkat 2X. Jadi E pangkat 2X. E pangkat min 2X. Min 2X. Jadi 2X plus 1 E pangkat min 2X. Kemudian Y double aksen. Ini 2 E pangkat min.
Nah, sehingga ini sama dengan min 4x, jadi min 4x E pangkat min 2x. Dan ini 2 min 2. Betul. Ya. Sekarang kita masukkan ke persamaan diferensialnya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Jadi min 4x E min 2x plus 4. Ya, aksennya tadi 2x plus 1 E pangkat min 2x plus Y-nya min x plus 4 x plus 1 E pangkat min 2x min 4x plus 8x plus 4 min 4x min 4. Benar? 0 ya? Ini 0, 4 dengan, betul. Alhamdulillah. Hitung. Ini dimasukkan min 4x ini, kemudian dihitung, ternyata ini sama dengan 0. Berarti betul. Biasanya yang salah itu kalau ada persyaratan gini, agak sedikit salah. Gitu. Anda bisa mencoba soal-soal yang ada di buku itu, yang di Elok. Oke, saya kira sementara dulu karena untuk yang non-homogen agak panjang ceritanya.